Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with Miss Dwi. Today we are going to study about language picture of recontext. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan dari recontext. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis dan contoh dari recontext. Nah, sekarang kita akan belajar ciri-ciri kebahasaan dari recontext. Sudah siap? Nah, terus simak video ini sampai selesai ya. Oke, ciri kebahasaan dari recontext ada 4. Yang pertama yaitu a verb of time. Harus ada keterangan waktu. Waktu di sini yang digunakan adalah waktu di masa lampau, seperti yesterday, kemarin, last night, tadi malam, 2 years ago, 2 tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, harus ada action verb, artinya harus menggunakan kata kerja. Kata kerja yang bagaimana yang digunakan dalam recontext, yaitu kata kerja kedua. Misalnya drink, minum, itu kata kerja pertama, harus diubah menjadi kata kerja kedua menjadi drink. Kemudian contoh lain, play, bermain, diubah menjadi bentuk kedua menjadi played, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, harus ada conjunction, karena pada struktur teks di paragraf 2 ada event yang menceritakan urutan kejadian ketika kita pergi ke sebuah tempat, maka harus ada conjunction, kata penghubung antar kalimat, contohnya after that, then, during, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, rumus yang digunakan untuk membuat kalimat dari recontext adalah simple past tense. Kalian sudah tahu kan tentang simple past tense rumusnya? Subjek ditambah kata kerja bentuk kedua. Ini berhubungan dengan action verb tadi. Jadi ketika kita membuat kalimat, jangan lupa dengan menggunakan rumus simple past tense. Misalnya, saya pergi ke sekolah kemarin. I went to school yesterday. Kenapa kata kerjanya menjadi went, tidak go? Karena kita lihat keterangan waktunya adalah yesterday, masa lampau. Jadi kata kerjanya harus diubah menjadi kata kerja kedua. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Oke, agar kalian lebih paham lagi, saya akan memberikan sebuah contoh. Ini judulnya Terlambat Datang ke Sekolah. Last Wednesday I came late to my school. I played PlayStation until 3 a.m. in the night. Because that I woke up late. Nah, di sini ada verb of time. Apa coba? Last Wednesday, minggu lalu. Kemudian ada action verbnya. Came, played, woke up. Itu loh yang saya kasih warna kuning-kuning dan menggunakan simple past tense. Contohnya di sini sudah jelas. I played PlayStation until 2 a.m. in the night. Played di sini awal katanya dari kata play, artinya bermain. Bagaimana? Sudah mengerti? Nah, ini paragraf pertama disebut orientation. Lanjut yuk ke paragraf kedua. I woke up about 6:30 a.m. In class we began at 7 a.m. I ran to bedroom to take a bath. I usually had a breakfast after took a bath. But in that day I did not do that. Nah, dia itu bangun jam 6, kemudian masuk kelas dimulai jam 7. Dia lari ke kamar mandi dan biasanya dia sarapan. Dia tidak pada hari itu karena dia sudah terlambat. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan pada recontext, artinya yang disebut dengan events.
Lebih parahnya lagi, dia pergi ke sekolah kan biasanya menggunakan motor, tetapi pada waktu itu dia lupa menaruh kunci. So I went to school by public transportation. Artinya dia pergi ke sekolah menggunakan public transportation. It made me took a long time. Itu sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemudian dia datang ke sekolah jam 7.15. Sudah terlambat dong. Dia berlari ke kelas, tetapi dia sudah melihat gurunya berdiri di depan kelas untuk mengajar, dan dia masuk ke dalam kelas dan jelas dong guru memarahinya karena terlambat. Di sini ada saw, entered, was, come late. Itu adalah action verb, kata kerja bentuk kedua. Inilah yang disebut dengan event, rangkaian kegiatan. Oke, kita masuk ke paragraf terakhir. It was my bad experience and I hope I would not do that again. Ini adalah pengalaman terburukku dan saya berharap tidak akan pernah terjadi lagi. Paragraf terakhir ini menjelaskan tentang kesan penulis yang disebut dengan reorientation. Boleh ada, boleh tidak ada. Nah, di sini language picture-nya yang saya kasih kuning-kuning itu loh, was, hope, would, itu adalah kata kerja aksi atau action verb. Nah, jelas dong ini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi, ciri-ciri kebahasaan dari recontext adalah adverb of time, action verb, past tense, and conjunction. Sudah jelas kan? And that's all. Thank you a lot for watching. Don't forget to see our other videos. Trust me, you will learn a lot of our learning video. See you next time.